Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi preformulasi. Yaitu preformulasi adalah meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasikan. Preformulasi adalah tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat kimia, fisika, zat aktif, dan di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Yaitu tujuan dari preformulasi tersebut adalah untuk menggambarkan proses optimasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat-sifat fisika dan kimia yang dianggap penting dalam penyusunan preformulasi sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Data preformulasi akan sangat membantu dalam memberikan arah yang lebih sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaan. Nah, di sini apa saja yang perlu diperhatikan dalam preformulasi? Yaitu satu, bentuk sediaan yang dibuat. Bentuk sediaan yang dibuat itu ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan bentuk sediaan farmasi, yaitu bentuk padat, puyer, tablet, kapsul, dan suppositorial. Bentuk setengah padat yaitu salep, bisa pasta, krim, dan bentuk cair. Yang bentuk cair itu larutan suspensi dan emulsi. Di dalam pemilihan preformulasi yaitu bentuk sediaan obat tergantung pada sifat-sifat kimia, fisika, dan zat aktif yang digunakan, yakni kelarutan, ukuran partikel, sifat higroskopis, reaksi kimia, dan lain sebagainya. Kerja obat yang diinginkan dalam preformulasi secara lokal atau sistemik. Untuk kerja lokal dipilih sediaan salep, krim, lotion, serbuk tabur. Untuk kerja sistemik atau diledarkan ke seluruh tubuh oleh darah, dipilih sediaan tablet, kapsul, pulveres atau serbuk yang terbagi, dan puyer dan sirup. Bahan-bahan tambahan obat yang akan digunakan yaitu bahan tambahan yang digunakan dalam preformulasi harus kompatibil atau dapat tercampurkan merata. Bahan tambahan yang diperlukan untuk membuat preformulasi juga itu sangat penting, yaitu mendapatkan bentuk sediaan yang diinginkan, bentuk tablet, larutan, dan sediaan lainnya. Contohnya, pada sediaan tablet selain zat aktif digunakan bahan tambahan berupa bahan pengisi untuk memperbesar volume tablet. Pada sediaan larutan digunakan bahan tambahan berupa pelarut untuk melarutkan bahan obat tersebut. Dapat juga ditambahkan bahan stabil, yaitu untuk mencegah penguraian bahan pada obat. Bahan pengawet digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba, bahan pemberi warna pada obat, dan rasa. Krim dan yang pertama itu demikian juga untuk sediaan salep, mata, krim, dan lain-lain itu harus menjaga kestabilan sediaan obat, menjaga kestabilan zat aktif atau misalnya antioksidan. Yang ketiga, kenyamanan saat penggunaan. Kenyamanan saat digunakan sangat penting untuk diperhatikan karena itu bisa mempengaruhi kepatuhan si pemakaian obat. Jika obat berasa tidak enak, maka orang tidak suka mengkonsumsinya. Rasa pahit, hambar, atau selain juga rasa pahit itu biasanya rasanya, dan pengguna atau peminum itu merasa tidak enak saat meminum. Rasa pahit dari obat-obat tertentu misalnya ampicillin dan amoxicillin dapat diatasi dengan penggunaan bentuk garamnya, yaitu ampicillin dihidrat dan amoxicillin trihidrat yang tidak pahit. Kestabilan sediaan obat itu yang keempat. Selama penyimpanan sediaan obat harus tetap dalam keadaan yang stabil, tidak menampakkan tanda-tanda kerusakan. Tanda-tanda kerusakan yang umum ditemui pada sediaan obat itu misalnya terjadi pada perubahan warna, bau, rasa, timbulnya kristal pada permukaan tablet atau kaplet. Yang kelima itu khasiat pada obat. Untuk menjaga khasiat obat perlu diperhatikan pemilihan bentuk sediaan, bahan-bahan tambahan, pemberian petunjuk sediaan obat. Terima kasih.